Salah satu yang menjadi legasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya dalam bidang SDM adalah hilirisasi mineral dan juga larangan ekspor sejumlah komoditas mineral termasuk nikel. Menurut Anda, Pak Dadan, sejauh apa hilirisasi minerba ini dapat menjadi game changer dalam sektor energi dan juga batu bara di Indonesia? Ya, itu juga yang salah satu setuju saya bahwa ini legasi utama ya dari pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang memastikan bahwa hilirisasi ini bisa berjalan dan sudah berjalan. Dan sudah kita bisa, mana buktinya? Banyak buktinya. Bisa kita lihat di lapangannya itu sudah ada gitu. Baik dari sisi fasilitasnya maupun dari sisi produknya itu sudah ada. Ini juga sebetulnya yang menjadi program besar untuk upaya peningkatan nilai tambah. Jadi sebetulnya tidak hanya dari sisi mineral sebetulnya yang kita lihat. Tadi kan ada pertanyaan booming batu bara, padahal ada program untuk transisi energi. Gimana nasib batu baranya nanti? Nah ini juga kita ingin dorong nih ke arah peningkatan nilai tambah. Kita ingin dorong ke arah hilirisasi. Teknologinya ada, sumber dayanya ada, udah jelas dari sisi cadangan batu bara. Sekarang tinggal memastikan dari sisi keekonomiannya akan seperti apa kita desain. Ya, kita desain. Kan ini kombinasi antara nanti daya beli masyarakat dengan kebijakan dari pemerintah. Kebetulan kalau untuk mineral ini kan basisnya komersial. Pemerintah memastikan bahwa ini program ini harus berjalan. Misalkan dengan tidak boleh diekspor misalkan ore-nya gitu ya. Kemudian diberikan dukungan, tetap diberikan ekspor, tapi Anda janji bahwa ini harus selesai smelternya. Dan ini sudah sampai di ujung ya. Sudah selesai di tahap-tahap itu. Kita memang harus bisa memanfaatkan momen ini. Momen ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap tumbuh dengan baik, memastikan bahwa target transisi energi kita juga ini siap pada waktunya. Karena dalam beberapa hal ini akan mendukung secara langsung terhadap kesuksesan dari program transisi energi di pemerintah. Kan produk-produk mineral itu nanti akan menjadi bahan baku utama untuk misalkan untuk baterai. Tidak hanya baterai, untuk kabel, untuk industri. Kan ini nanti merupakan industri yang akan menjadi penghasil peralatan untuk konversi energi dari energi bersih, misalnya menjadi energi bersih. Ini perlu hilirisasi dari sisi itu, dan kita memang menguasai cadangan nikel yang cukup besar. Tapi ini juga harus kita lihat aspek keberlanjutannya, supaya investasi yang sudah dilakukan sekarang itu nanti tidak sampai sampai mangkrak ya, karena bahan bakunya habis. Jadi makanya Pak Menteri SDM terus mendorong untuk melakukan upaya-upaya peningkatan cadangan. Jadi program-program bagaimana kalau di migas itu ada tuh programnya R2P, Reserve to Production. Kalau di mineral itu dibalik, P2R, jadi dari potensi menjadi reserve. Kita program-program eksplorasi untuk hal tersebut ya. Per sekarang kita banyak ada kawasan-kawasan industri yang ini sebetulnya hilirisasi mineral nih. Saya bacakan nih sekarang, misalkan kawasan industri strategis untuk nikel ini ada di Morowali, ada di Konawe, ada di Pulau Obi, ada di kawasan industri Weda, dan juga ada di Bantaeng. Ini sebagian besar sudah jalan ya, sudah berproduksi, sudah menghasilkan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan perekonomian. Saya masih ingat waktu 2-3 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu provinsi-provinsi yang berada di Maluku dan Sulawesi Tenggara itu punya pertumbuhan ekonomi yang sangat bagus ya. Di saat yang lain itu terkontraksi karena COVID ya. Ini karena ini hasil. Hilirisasi begitu ya Pak.